Sepekan setelah diresmikan, Masjid Raya Al-Jabar di Gedebagi Kota Bandung, Jawa Barat masih ramai dikunjungi. Meski begitu, warga hanya diperbolehkan memasuki area dalam masjid di waktu-waktu tertentu. Pembatasan waktu kunjungan dilakukan karena ada pemeliharaan fasilitas. Ada sejumlah rute yang bisa dilalui ketika akan berkunjung ke Masjid Raya Al-Jabar. Rute pertama bisa melalui Jalan Gedebagi Selatan, lalu ke Jalan Stadion GBLA, dan sampai di Masjid Raya Al-Jabar. Rute kedua melalui Jalan Soekarno-Hatta Cibiru, kemudian masuk ke Jalan Cimencrang. Warga bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun umum. Nah, di pertigaan Cimencrang ini, Anda yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun online, Anda bisa langsung menyusuri jalan ini sejauh 1 km. Sementara jika Anda menggunakan kendaraan umum, Anda bisa turun di sini, lalu melanjutkannya menggunakan ojek yang banyak tersedia di kawasan ini. Dari pertigaan ini butuh waktu 10-15 menit untuk sampai ke Masjid Raya Al-Jabar. Sekitar 300 meter dari lokasi merupakan pertemuan dari Jalan Cimencrang dan Jalan Stadion GBLA, sehingga kerap terjadi kemacetan. Memasuki area masjid, lahan parkir tersedia luas di sini. Namun ramainya kunjungan membuat lahan parkir dipenuhi kendaraan. Kemegahan Masjid Raya Al-Jabar menyambut setiap warga yang datang. Namun, warga yang datang tidak bisa langsung memasuki area dalam masjid. Pasalnya, menurut Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, sejak 2 hingga 7 Januari mendatang tengah dilakukan pembenahan sarana dan prasarana. Sehingga waktu kunjungan ke dalam Masjid Raya Al-Jabar dibatasi yang dibagi dalam 3 sesi. Dari mulai jam 3 pagi sampai jam 8 pagi itu bisa digunakan untuk beribadah, sholat, zikir, dan sebagainya. Kemudian jam 11 sampai dengan jam 13 siang, sholat zuhur. Nah, kemudian jam 15 sampai jam 22. Jadi dari mulai asar, maghrib, isya. Nah, jadi di luar jam itu, masyarakat memang tidak diperkenankan memasuki ruang utama. Tapi dari batas suci sampai ke pintu ruang utama, pintu luar, itu masyarakat masih bisa menikmati atau memanfaatkan fasilitas tersebut. Termasuk fasilitas yang di plaza, koridor utara ataupun selatan, termasuk taman. Itu bisa dimanfaatkan masyarakat. Pembenahan sarana yang paling menonjol adalah pemasangan karpet. Menurut produsen karpet seluas 7.200 meter persegi berbahan wol yang didatangkan dari Turki. Motif yang satu dengan yang lain harus dipasang beriringan, sehingga pemasangannya pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kalau di sini kurang lebih 15 harian untuk butuh selesai pemasangan karpetnya. Tapi pas kita lagi dipasang, kita kan depan udah selesai, jadi depan udah bisa buka untuk ibadah gitu. Kita pakainya misalkan saf 2, saf 3, saf 4 gitu kan. Jadi orang-orang udah pada bisa sholat, terus bisa lihat dalam gitu kan. Jadi waktu kita jam kerja sama yang waktu ibadah, kita nggak digangguin gitu. Jadi dipisahin. Kita alhamdulillah udah dibantuin untuk dibuka jalur, jadi orang-orang bisa pada masuk sebelah kanan sama sebelah kiri. Selain pemasangan karpet yang belum selesai, juga masih ada fasilitas lain yang belum siap, seperti sistem kelistrikan, kamera pengawas, sound system, toilet, hingga museum dan ruang pameran. Selain itu, ketersediaan tempat sampah juga masih kurang. Di sisi lain, petugas keamanan yang dikerahkan masih dari instansi atau dinas yang diperbantukan. Nah, apa yang kemudian menjadi alasan warga tertarik mengunjungi Masjid Al-Jabar dan dari mana mereka? Saya ajak Anda untuk wawancara warga yang sedang berkunjung. Permisi, Pak. Ya. Dari Tasik jam berapa? Jam 8 ya, jam 8 sampai di sini ya jam 11-an ya. Apa sih yang menjadi alasan Bapak tertarik mengunjungi Al-Jabar? Ini adalah merupakan salah satu kebanggaan orang Jawa Barat. Ini merupakan salah satu momentum, merupakan salah satu Jawa Barat ini merupakan sejarah yang merupakan Islami gitu ya. Nah, sehingga ya pengunjung seperti saya ingin mau tahu, oh seperti ini adalah. Apa yang bikin Ibu tertarik datang ke Al-Jabar? Rasa penasaran ingin tahu. Sama siapa aja Bu ke sini? Keluarga. Dari jam berapa? Dari jam 10, 11 lah, 11. Aktivitas yang tadi sudah dilakukan apa aja Bu di sini? Baru keriling-keriling lihat-lihat.
Menurut dosen teknik sipil ITB, Sony Sulaksono Wibowo, tingginya antusiasme warga berkunjung ke Masjid Raya Al-Jabar adalah hal lumrah karena rasa penasaran, sehingga tak mengherankan akses menuju ke kawasan masjid terjadi kemacetan. Namun menurut Sony, kemacetan terjadi karena akses menuju ke kawasan tersebut tidak dihitung dengan seksama. Ia menilai pembukaan Masjid Raya Al-Jabar ini dipaksakan tanpa ada pembenahan akses jalan. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah mengapa masjid itu diresmikan tapi aksesnya tidak diperbaiki dulu, ya? Karena akses ke lokasi sana di kawasan sana itu benar-benar akses jalan jalan kabupaten malah kelasnya, ya itu jalan kecil, ya jalan yang memang dari dulu sudah ada, dari dulu waktu zaman Masjid Al-Jabar, GBLA masih berupa sawah, ya tidak ada perbaikan atau apa gitu. Jadi begitu masjid itu diresmikan, dioperasikan, ya membludaklah dan tidak siap gitu. Sebelumnya, Masjid Raya Al-Jabar diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat 30 Desember 2022. Tidak hanya warga sekitar, tetapi banyak juga pengunjung dari luar Bandung, bahkan luar Jawa Barat yang datang. Masjid tersebut diresmikan setelah sebelumnya dibangun selama lebih kurang 7 tahun. Zai ul Haq, Kahfi Jati, Bandung, Jawa Barat.